Sebagian orang yang memiliki masa lalu yang kelam, meski begitu bukan berarti pintu hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tertutup bagi hambanya. Hal tersebut dialami oleh 4 preman yang dulunya sangat ditakuti. Namun mereka akhirnya bertobat dan memilih beriman kepada Allah. Berikut 4 orang preman menjadi mu'alaf. Namun sebelum lanjut videonya, klik subscribe dan tanda loncengnya dulu ya, supaya kami bersama kita berbagi informasi viral dan menarik dari sobat pilihan. Vince Pocarelli. Vince Pocarelli awalnya adalah seorang bos gangster bernama Comensero yang ditakuti di Australia. Namun dia telah taubat dan fokus pada keluarga serta membantu kalangan yang membutuhkan. Dia pernah beberapa kali menghadapi ancaman pembunuhan pada tahun 2010 sampai 2012. Di antara waktu itu, 2 rekannya tewas dan dia sendiri terluka. Sementara penembakan pada Januari 2012 membuat putranya terbunuh. Serangan itu juga membuatnya terluka. Dia pun ditahan atas tuduhan kepemilikan narkoba dan senjata api yang menyebabkan putranya meninggal. Dia menjalani hukuman selama 14 bulan dan dibebaskan pada April 2013. Setelah itu, dia menjauhkan diri dari kehidupan gelapnya. Setelah bebas, dia memutuskan untuk meninggalkan Australia dan kembali ke negara kelahirannya, lalu pindah ke Malaysia. Di Malaysia, Vince mencoba hidup baru dan melupakan masa kelamnya. Perlahan dia mengenal dan memantapkan diri menjadi seorang muslim. Vince tidak hanya mengubah namanya menjadi Imran Abdul Salam, dia kini senang berdakwah dan aktif di kegiatan positif. Vince juga sempat membuka restoran halal La Fictiana di Cariago Street. Dia memberikan makanan gratis kepada para tunawisma dan membutuhkan. Lee Amos. Lee Amos merupakan seorang pembunuh dan pemimpin geng narkoba paling ditakuti di Manchester, Inggris bernama Gaunt Gang. Dia dihukum minimal 32 tahun di penjara Wetmore di Cambridgeshire karena tuduhan pembunuhan dan percobaan pembunuhan. Dikutip dari Daily Mail, Amos dan 10 anggota geng lainnya yang melakukan kejahatan terorganisir di Manchester dan dijatuhi hukuman pada tahun 2009. Amos dan rekannya yang juga kepala geng disalahkan atas serangkaian pembunuhan yang terjadi beberapa tahun lalu. Namun pada 2016 lalu, Amos dilaporkan telah menjadi seorang muslim. Penjara Wetmore sendiri diketahui adalah penjara dengan mayoritas penghuninya beragama muslim. Hercules Rosario Marshall atau Hercules ini dikenal sebagai preman dan penguasa Jakarta. Ada banyak isu yang menyebutkan bahwa dia memiliki kedekatan dengan pejabat tinggi hingga kekal terhadap peluru. Namun di balik kegeriannya tersebut, dikutip dari Detikcom, dia pernah menerima penghargaan bintang seroja dari pemerintah saat bergerilya di Timur Timur. Menurut pengakuannya, dia masuk Jakarta sekitar tahun 1987. Kemudian bersama teman-teman dari Timur Timur, dia membangun daerah kekuasaan di Tanah Abang hingga memiliki sekitar ribuan orang anak buah. Saat itu dia sering berurusan dengan polisi dan sempat dipenjara, hingga akhirnya dia mengaku taubat sejak 2006. Dia menjadi mu'alaf pada akhir tahun 2010. Ishak Mustaqim. Ishak Mustaqim sama seperti anak lain pada umumnya. Namun saat berusia 13 tahun dia mulai berperilaku buruk dengan memakai narkoba. Perilakunya tersebut semakin buruk pada usia 15 tahun. Dia masuk penjara remaja selama beberapa bulan. Dilansir dari Daily Post, mantan gangster asal Kanada, dia sering keluar masuk penjara pada usia 15 hingga 18 tahun karena aksi perampokan dan pembunuhan. Di penjara, dia memikirkan bahwa sumber kebahagiaan adalah dari materi, sehingga dia bertekad untuk bekerja keras saat dibebaskan. Ketika keluar penjara, Ishak mulai mencari kerja. Namun karena tidak sekolah, cara tercepatnya adalah kriminal. Selama 10 tahun, Ishak hidup mewah dari itu. Meski dilimpahi kemewahan, ternyata Ishak tidak merasakan kebahagiaan. Dia terus mempertanyakan esensi kebahagiaan yang sebenarnya seperti apa. Hingga akhirnya dia bertemu dengan seorang lelaki muslim yang memberi ilmu mengenai Islam dan berjanji memberikannya Al-Quran untuk dipelajari. Selama penelitian, Ishak menemukan Islam adalah kebenaran. Dia pun menjadi mu'alaf pada tahun 2012. Tak cuma jadi mu'alaf, tapi dia juga berkeliling dunia untuk berdakwah dan kampanye pembebasan Palestina.